minggu setelah uang sumbangan itu diberikan, keajaiban yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Di kantor suaminya, sang suami ini mendapatkan bonus yang sangat besar sekali, dan bonus itu dia tidak terduga bakal mendapatkan uang yang sebanyak itu. Sedangkan istrinya juga mendapatkan gaji tunjangan yang sangat besar sekali. Uang itu sangat banyak sekali. Setelah uang mereka dikumpulkan, mereka bisalah mengansur hutang-hutang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, silahkan di subscribe ya dan ditekan loncengnya, sehingga setiap video yang baru saya upload, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Video tentang kisah-kisah inspiratif, kisah nyata, bagaimana banyak orang mendapatkan balasan yang tak terduga, tak terpikirkan olehnya setelah dia rutin bersedekah. Dan teman-teman bisa lihat juga banyak video itu, lebih dari 50 video pada playlist saya tentang keajaiban sedekah di akhir video ini. Jadi tolong tonton videonya sampai habis ya. Kisah inspiratif yang akan saya bagikan kali ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Misteri di Balik Sedekah karya Samir binti Muhammad Al-Jum'an. Kisah yang akan saya bagikan kali ini menceritakan bagaimana sepasang suami istri dia hidup bahagia, tapi dia digerogoti oleh hutang yang banyak sekali dan dia tidak tahu bagaimana cara membayar hutang-hutang ini, dan dia juga bingung nih hutang-hutangnya ini sangat banyak, ini datangnya dari mana gitu loh. Tapi akhirnya dia bisa membayarnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya, keseruan ceritanya, tonton video ini sampai habis ya. Di suatu daerah ada sepasang suami istri, Ahwat dan Ihwan gitu. Dan istrinya ini, si wanita ini merasa sangat tertekan sekali. Walaupun dia hidup bahagia dengan suaminya, dengan suaminya penuh pengertian, walaupun dia hidup bahagia, tapi ada perasaan yang sangat menekan jiwa raganya. Jiwanya itu sangat tertekan sekali karena dia ini suami istri ini memiliki utang yang sangat banyak sekali. Dan dia berpikir dengan sangat keras ya, bagaimana dengan kondisi dia bekerja saat ini, dia dan suaminya bekerja saat ini, tapi belum bisa melunasi utang-utang ini. Jangankan melunasi, menutupi aja tidak bisa. Kebutuhan dia, gaji dia dan gaji suaminya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan dia selama ini aja, kebutuhan sehari-harinya aja. Dan dia juga bingung, dari mana hutang-hutang itu, kenapa bisa hutang itu menjadi sangat banyak sekali, dan dari mana saja dia mendapatkan hutang-hutang itu. Dan dia berpikir dengan sangat keras, yaitulah jangan sampai hutang-hutangnya ini berlanjut, jangan sampai dia mati meninggalkan hutangnya ini, dan dia tidak mau itu terjadi. Maka dia berusaha sangat keras sekali, berdoa kepada Allah, salat hajat juga. Pada suatu hari, entah dia dapat dari mana ilham petunjuk seperti ini, si wanita ini, si istrinya ini meletakkan sebuah celengan kaleng gitulah ya di dapurnya. Jadi dia meletakkan celengan di dapurnya, di mana celengan itu dia isi dengan uang receh setiap harinya, setiap pagi pada saat mereka habis sholat subuh. Jadi dia dan suaminya mengisilah celengan ini dengan uang receh. Kenapa uang receh? Karena gajinya dia selama ini habis untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang yang dimasukin celengan ini adalah sisa belanjanya dia, sisa transportasi, sisa beli makan. Kan bukan dia bermaksud memberikan sedekah dengan uang receh, tidak dengan uang yang banyak, karena uang yang diberikan untuk bersedekah itu hanya ada itu aja gitu. Jadi itu udah maksimal walaupun kedengarannya uang receh gitu loh. Dan pada saat dia memasukkan uang sedekah ke kaleng tadi dengan uang receh tadi, dia berdoa semoga dengan sedekahnya ini Allah memberikan jalan keluarlah dari masalah yang dihadapinya. Dan dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, itu urusan Allah. Yang penting dia berdoa semoga diberikan jalan keluarnya ini. Dan apa yang terjadi teman-teman? 1 minggu setelah dia mengumpulkan uang ini, maka uang ini setiap satu minggunya dia ambil gitu loh uangnya di dalam kaleng itu, dan uang ini disetor kepada suaminya, dan suaminya ini memberikan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada masjid-masjid yang membutuhkan sumbangan. Si wanita ini, suami istri ini hidup di perantauan. Jadi dia di tempat dia merantau itu ada masjid
masjid khusus perantauan yang dari kampungnya. Jadi mereka perlu membangun masjid juga di perantauan itu. Dengan kondisi yang sangat terbatas itu, dengan tidak memiliki masjid lain, jadi mereka perlu membangun masjid ini untuk beribadah. Jadi uang sumbangan tadi yang 1 minggu itu dia berikanlah kepada masjid ini, masjid dia di perantauan itu ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? 1 minggu setelah si sang suami memberikan uang sedekah dia yang dikumpulkan 1 minggu ini di masjid itu, 1 minggu setelah uang sumbangan itu diberikan, keajaiban yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Dan keajaiban ini merubah hidupnya selama ini. Apa itu? Tonton videonya sampai habis ya. Di suaminya, di kantor suaminya, sang suami ini mendapatkan bonus yang sangat besar sekali. Dan bonus itu dia tidak terduga bakal mendapatkan uang yang sebanyak itu. Sedangkan istrinya juga mendapatkan gaji, tunjangan yang sangat besar sekali. Uang itu sangat banyak sekali. Setelah uang mereka dikumpulkan, mereka bisalah mengansur hutang-hutang mereka. Walaupun hutang-hutang itu tidak langsung lunas ya, tapi dia bisa mengansur uang itu, hutang-hutang itu sedikit demi sedikit. Karena keajaiban yang dirasakan oleh sepasang suami istri ini dengan sedekah dia tadi, sedekah ekstrim tadilah. Gimana gak ekstrim? Karena itu walaupun orang receh kan, sedekahnya itu dikumpulkan dari sisa-sisanya itu, dia tidak punya uang lain lagi. Sedekah subuh lah kata Ustadz Syekh Ali Jaber ya, sedekah ekstrim, sedekah subuh, sedekah uang. Dan sedekah itu diberikan kepada fakir miskin, dan sebagian sedekah itu diberikan kepada masjid yang dia butuhkan di perantauan. Dia langsung mendapatkan keajaiban. Seminggu setelah uang sedekah itu diberikan kepada masjid ya, dengan mendapatkan balasan yang tak terduga itu, maka si pasang suami istri ini melanjutkan kebiasaannya dia selama 2 minggu ini. Berarti kan 1 minggu nih dia kembalikan sedekah, 1 minggu ke depan dia baru mendapatkan bonus ya. Dan 1 minggu ke depan ini dia udah ada juga nih uang yang harus disedekahkan setelah dia mengumpulkan 1 minggu disedekahkan. Dengan mendapatkan bonus yang tak terduga itu, maka dia rutinkanlah sedekah ini, sedekah, dan dia yakinlah dengan balasan yang terima ini bahwa sedekah itu emang mengabulkan hajat. Sedekah itu memang membuka pintu rezeki lebih banyak. Sedekah itu menolak bala. Kenapa menolak bala? Setelah dia rajin bersedekah, dia, kehidupan dia dan suaminya menjadi sangat tenang, sangat bahagia sekali, dan tidak ada konflik-konflik di rumah tangga mereka. Selain keuangan yang mendadak itu ya, selain kehidupan sosialnya bersama tetangga-tangganya menjadi lebih baik juga, maka dia dirutinkan bersedekah. Nah, bagi teman-teman yang mau bersedekah dan berpikiran selama ini bahwa bersedekah itu hanya dengan uang besar, tidak bisa dilihat dari contoh kasus ini ya, persoalan ini, bagaimana dia bersedekah dengan sisa uang belanjanya dia, uang transfernya dia, bisa disebut uang receh, tapi dia rutin setiap hari bersedekah itu. Dan sedekah itu disetorkan setelah 1 minggu, setiap 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Dan dalam kasus ini dia bersedekah kepada masjid yang ada di dekat rumahnya, masjid perantauan, dan mereka sangat membutuhkan uang untuk pembangunan masjid tersebut. Dan tahukah teman-teman, Syekh Ali Jaber pernah berkata, dan Ustadz Buya Yahya juga pernah berkata, saya mendengarkan ceramah beliau, dia berkata seperti ini: setiap harinya setelah azan subuh ada 2 malaikat yang mendoakan makhluknya, mendoakan manusia. Ustadz Buya Yahya sendiri bilang gini, doa yang diucapkan oleh 2 malaikat ini, 2 malaikat mengucapkan doa yang berbeda ini didengarkan oleh semua makhluk-makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Jadi doa ini didengarkan oleh batu, tumbuhan, lautan, air, segala macam. Yang tidak mendengar doa ini adalah manusia dan jin. Dan malaikat ini berdoa setiap harinya setelah azan subuh. Apa doanya? Malaikat pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, barang siapa makhluk engkau, manusia-manusia makhluk engkau bersedekah pada hari ini, maka terimalah sedekahnya dan balaslah berlipat ganda, berilah keberkahan dari uangnya. Dan satu lagi malaikat yang berdoa kepada orang yang tidak bersedekah bilang gini, ya Allah, siapa saja makhluk-makhluk engkau, siapa saja manusia yang tidak bersedekah pada hari ini, maka laknatlah hartanya, tidak ada keberkahan dari hartanya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau malaikat berdoa, udah pasti dikabulkan sama Allah.
maka hati-hatilah dengan doa-doa malaikat ini, dan kita bisa mengambil manfaat besar, peluang besar dari malaikat, doa-doa malaikat ini. Kalau kita manusia berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah, itu wajar. Tapi kalau malaikat dia tidak punya dosa, itu makhluk yang suci berada di sekitar Allah, itu udah pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kita bisa menumpang doa juga kepada malaikat ini, kepada makhluk suci, kepada orang yang sangat dekat dengan Allah ini. Dengan memanfaatkan, kita bisa bersedekah setiap harinya. Terserahlah bersedekahnya berapa nominalnya, semaksimal mungkin, yang penting setiap hari. Dan kita bisa bersedekah setiap hari, kita didoakan oleh malaikat, diberikan rahmat dengan harta kita. Kalau kita tidak bisa bersedekah setiap hari, mungkin kita masuk dalam doa malaikat yang lainnya bahwa harta kita akan dilaknat oleh Allah. Bayangkan teman-teman, manusia saja berdoa, kalau mendoakan kita untuk dilaknat itu udah bahaya banget, atau apalagi kalau yang mendoakan itu adalah malaikat. Makanya ambillah kesempatan ini semaksimal mungkin. Kalau Ustaz Ali Jaber bilang begini, Syekh Ali Jaber bilang begini, sedekah subuh manfaatkan, Buya Yahya juga bilang begini, semuanya mendengar doa malaikat ini kecuali jin dan manusia. Maka mulai dari ini pergunakanlah kesempatan ini untuk bersedekah setiap harinya, sedekah subuh. Dengan begitu tunggulah hasil-hasil kenikmatan yang akan didapat setelah bersedekah itu. Dan bagi teman-teman yang telah rutin bersedekah, melakukan sedekah subuh ini atau rutin bersedekah, boleh share di kolom komentar pengalaman apa yang didapatnya. Dan teman-teman yang lain bisa juga melihat keajaiban sedekah, kisah-kisah nyata keajaiban sedekah di playlist saya di sini, keajaiban sedekah. Lebih dari 50 video ada di sana, bisa teman-teman lihat juga kisah-kisah menariknya. Sampai ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.